moodku itu lagi jelek dan aku ngerasa benci banget sama suamiku dan kita berantem hebat, itu sampai aku sempat keluar kata-kata kayak gini, mending anak ini mati aja, aku bilang kayak gitu. Semua yang suka sama channel kita, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Kita saling membantu ya. Hai teman-teman, balik lagi sama kita di channel YouTube Keluarga Papa Bahtiar. Buat kali ini aku ditemenin sama suamiku, Papa Bahtiar, karena di cerita kali ini aku butuh bener-bener pendamping. Karena yang mau aku ceritain ini nggak mudah ya buat kita berdua. Sebenarnya kita tuh awal menikah bukan prioritasnya bukan di anak ya, yang kita komitmen kayak gitu di awal, karena ya kita menikah prioritasnya sebenarnya buat menghindari yang namanya berzinah gitu kan, makanya kita menikah. Dan pada saat itu karena prioritas kita bukan di anak, sehingga kita memang sengaja menunda nih sampai benar-benar kita siap. Dan alasan terbesar kenapa di situ aku itu menunda memiliki momongan, yaitu salah satunya karena aku punya trauma tersendiri. Nah, kenapa bisa aku trauma? Kalian bisa lihat di vlog aku sebelum ini. Itu aku udah jelasin kenapa aku bisa trauma dan takut untuk memiliki anak. Akhirnya dengan proses yang benar-benar sangat panjang gitu, akhirnya aku dan suamiku berdiskusi berdua tentang memiliki momongan ini, karena memang dirasa kita menikah sudah cukup lama dan dirasa juga kita sudah sudah cukup siap, sehingga waktu itu niatnya memang kita berdua mau program memiliki momongan itu di tahun 2022, tahun ini ya Pak ya, tahun ini itu sekitar awal 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 tahun kita mulai program rencananya, supaya Januari kita program kan. Kalau program itu aku pengennya tuh 3 bulan sebelum aku hamil, jadi insya Allah Maret itu aku pengennya udah hamil. Nah, program di sini tuh isinya tuh aku bukan cuman ke dokter dan minum obat dengan mengubah pola hidup sehat, tapi sebenarnya di sini tuh kita tuh rencananya juga aku pengen ke psikolog juga sih, buat memperbaiki psikisku, buat menghilangkan trauma yang sebenarnya pernah ada di pikiran aku gitu loh, sebenarnya gitu. Jadi selain kita mempersiapkan tentang kesehatan fisik kita, juga kesehatan mental supaya lebih siap. Dan ternyata rencana kita itu tidak sesuai rencana, Allah berkehendak lain. Ternyata kita kecolongan nih bulan September ya Pak, bulan September 2021 aku hamil. Kecolongan sih sebenarnya, dan itu tidak diprogram sama sekali, dan aku belum siap, aku belum program apapun, dan aku juga uh, belum persiapan apapun gitu loh. Dan parahnya itu gini guys, aku posisi nggak tahu kalau aku itu lagi hamil. Ternyata aku tahu itu aku lagi hamil posisi aku usia di 10 minggu, sedangkan aku keguguran akhirnya di usia 12 minggu. Selama aku hamil itu aku tidak mengalami perubahan fisik, sehingga aku tidak tahu kalau aku tuh hamil. Memang ada menstruasi pada saat itu, aku kira itu menstruasi, ternyata itu pendarahan atau flek gitu. Mungkin karena aku kecapean dan aku tidak tahu kalau posisi aku lagi hamil. Dan karena kita merasa juga kita sebenarnya nggak bikin ya, yang ya itu tadi kecolongan ya, karena kan biasanya sebelumnya itu kita pakai kalender, dan selama ini aman juga. Jadi ya walau alam kalau itu udah takdir gitu ya, ternyata bisa isi gitu. Nah, mulai dari sinilah cerita kita berdua dimulai. Jadi kan gini, aku baru tahu posisi kalau aku tuh lagi hamil di usia 10 minggu. Terus aku keguguran di usia 12 minggu. Nah, jadi aku tuh baru ngerasain hamil itu 2 minggu aja. Dan di 2 minggu itu bener-bener aku mengalami baby blues. Posisi aku itu psikisnya belum siap. Aku tuh ngalamin yang namanya ketakutan yang sangat luar biasa di situ. Bener-bener sangat ketakutan. Aku mengalami ketakutan di keuangan, di masa depan anak itu nanti seperti apa. Aku ketakutan gimana nanti kita bisa merawat dia atau enggak, terus nanti dititipinnya di mana. Itu aku ngalamin itu gitu guys, dan ketakutan itu benar-benar luar biasa rasanya gitu. Aku udah nyoba buat istighfar, suamiku juga udah nguatin aku banget gitu loh, buat yang ini tuh udah dikasih amanah sama Allah gitu, kamu yang kuat gitu ya. Yang aku udah nyoba buat deketin diri sama Allah, tapi
ya gimana ya, masih masih ada rasa di mana kenapa aku mesti hamil gitu. Dan tiap hari selama aku hamil 2 minggu itu, dan setiap hari aku adanya berantem sama suamiku ini, dan setiap aku ngelihat suamiku ini rasanya aku tuh pengen marah. Aku tuh benci banget sama suamiku itu gitu loh. Jadi aku tuh lihat lihat suamiku tuh rasanya tuh kayak aku benci banget sama kamu gitu loh, gara-gara kamu aku jadi hamil kayak gitu guys. Nah itu kesalahan aku, jangan sampai kalian tuh ngalamin ini gitu. Karena aku mau kasih tahu ke kalian, yang namanya bikin anak itu bukan cuma sekedar bikin terus besarin, gak kayak gitu guys. Jadi prosesnya itu panjang. Kalau kalian mau merencanain kehamilan, aku saranin ya benar-benar program dengan baik, jangan sampai kayak aku gitu. Nah selanjutnya, pada saat di 2 minggu itu aku lebih mendekatkan diri sama Allah, akhirnya aku udah mulai membuka hati nih. Sudah mulai, karena banyak masukan juga dari orang tua, dari kakak, nguatin aku, dari sahabatku juga nguatin aku semua. Akhirnya aku bisa menerima kehadiran si kecil ini. Dan di saat aku benar-benar lagi sayang-sayangnya guys, Allah itu ngambil. Dan waktu itu proses aku keguguran itu jam berapa ya? Sekitar jam 2 jam 3 pagi ya. Jam 2 jam 3 pagi itu aku ngerasain kontraksi hebat tepat di 12 minggu. Kontraksinya benar-benar hebat banget, terus sakit banget rasanya. Dan langsung suamiku bawa ke rumah sakit, dan ternyata aku sempat tespek waktu itu, sempat tespek karena aku sempat ngeflag 3 hari itu aku sempat ngeflag. Terus aku tetap tespek, ternyata aku masih positif. Ya aku positif thinking aja, ya udah deh istirahat aja di rumah, aku nggak langsung dibawa ke dokter waktu itu. Istirahat, aku bed rest ya yang ya. Ivan tuh udah khawatir banget waktu itu. Udah aku bed rest, nggak kemana-mana, bener-bener di tempat tidur aja. Tapi ya namanya Allah berkehendak lain ya, mungkin mau ngasih aku pelajaran gitu. Jam tepat di usia 12 minggu itu, jam 3 pagi aku pendarahan hebat dan kontraksi, rasanya luar biasa sakit banget kayak menstruasi, tapi rasanya itu sakit banget gitu di bawah perut sini. Terus aku dibawa ke rumah sakit sama suamiku. Sampai sana di USG, ternyata bayinya udah gak ada ya, bayinya udah keluar bersama pendarahan itu tadi. Dan paginya aku langsung kuret. Dan ini bodoh banget aku lakuin emang. Ini kesalahan aku, Ivan tuh nggak salah. Ini murni kesalahan aku, dan aku paham itu. Jadi walaupun aku sudah mulai legowo menerima kehadiran si kecil ini, tapi sesekali tuh kayak baby bluesnya itu kambuh gitu loh. Nah pada saat apa moodku itu lagi jelek, dan aku merasa benci banget sama suamiku dan kita berantem hebat, itu sampai aku sempat keluar kata-kata kayak gini, mending anak ini mati aja, aku bilang kayak gitu. Pokoknya kalian kalau lagi hamil hati-hati, kalau ngomong tuh hati-hati banget. Paginya akhirnya dokter memutuskan aku untuk dikuret. Terus pasca dikuret kan aku dibawa ke ruang pemulihan ya Pak ya. Waktu itu dibawa ke ruang pemulihan karena biusnya kan masih ada. Nah pada saat pemulihan itu aku ngalamin kejadian spiritual. Sebenarnya ini nggak kali pertama, karena sebelumnya itu aku pernah ngalamin juga hal yang sama. Waktu itu karena aku pernah operasi, tapi operasinya operasi benjolan waktu itu. Eh, Kalau kali ini spiritualnya ini aku bertemu si jabang bayi itu. Ini mama lagi diajak jalan-jalan ya. Terus dia jawab iya gitu. Bagus ya pemandangannya, kita ngobrol, saling ngobrol di situ. Kita ngobrol panjang lebar di situ. Setelah pintu pembatas tadi seperti terbuka gitu, dan aku melihat di situ hamparan luas sekali, isinya bunga warna putih seperti kuncup. Anakku itu berubah jadi kuncup bunga yang dia itu terbang. Terus Allah masukin lagi kuncup bunga itu tuh ke ribuan bunga-bunga itu yang ada di sana. Pak, dedek diambil lagi sama Allah, Pak. Dedek diambil lagi sama Allah, Pak. Aku lihat sedih banget. Benar-benar Allah ngambil lagi dedek itu. Benar-benar Allah ngambil lagi dedek, dibalikin lagi ke tempatnya. Bunga itu masuk ke ribuan hamparan bunga itu gitu.